Ini kekayaan yang adalah pemberian dan milik Tuhan, agar kita dapat mengelolanya dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Doa saya hari ini, kiranya kita semua sehat dan sukacita mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan bagi kita, agar menjauhi ketamakan di sepanjang zaman. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi hidup kita. Saya akan membacakan bagi kita firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisannya dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, istilah yang kaya semakin tajir, yang miskin semakin melarat adalah sesuatu yang ironis, tragis, dan tidak adil. Karena sejak sejarah manusia, kekayaan bumi ini cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang. Mohandas Gandhi berkata, bumi menyediakan cukup banyak untuk memuaskan kebutuhan tiap manusia, tapi tidak untuk keserakahan mereka. Ketamakan atau keserakahan menguasai hidup kita, maka kita pun akan melakukan kejahatan seperti para koruptor. Ketamakan atau keserakahan membuat kita tidak kenal kata cukup. Meski yang kita dapatkan sudah berlimpah-limpah, kita masih merasa kurang, dan kurang. Seakan-akan tidak ada yang bisa menghentikan ambisi dan penguasaan yang mengakibatkan keserakahan kita. Sebelum kesengsaraan dan kemerosotan taraf hidup miliaran manusia diminimalisir, diperkecil, maka keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian tidak akan terwujud. Kemiskinan bukanlah masalah baru, tetapi menjadi sebuah fenomena klasik yang terus dibahas dari dulu hingga kini, dan telah menjadi jurang antara yang kaya dengan yang miskin makin menganga dan memburuk saat ini. Coba kita perhatikan, wajah kemiskinan ada di mana-mana. Bahkan di Amerika Serikat terdapat kantong-kantong kemiskinan di tengah-tengah kemakmuran,
seperti di lembah-lembah Appalachia. Atau di Filipina terdapat pulau-pulau kaya yang terisolasi di tengah samudra kemiskinan. Kemelaratan manusia adalah hal yang umum dan ada di mana-mana dan memprihatinkan. Masih banyak lagi kantong-kantong kemiskinan di tengah-tengah kemakmuran. Di Indonesia terkenal dengan slogan tempo dulu hingga kini tanahnya subur, apa saja ditanam tumbuh. Kolamnya kolam susu, tambangnya tambak emas. Tetapi mengapa negeri kita masih saja didapati orang-orang miskin yang terus diurusi oleh pemerintah? Beberapa periode lalu banyak anak-anak mengalami gizi yang buruk, bahkan gizi kronis. Walaupun dulu disediakan raskin, beras untuk kaum miskin, atau Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat dikhususkan untuk rakyat yang tidak mampu. Dan sekarang pun ada BLT, bantuan langsung tunai. Program Jokowi Jakarta Pintar, bebas SPP, gratis buku dan disantuni uang tunai bagi setiap pelajar. Dan sampai penyediaan RSS atau rumah sangat sederhana. Namun masih banyak yang tinggal di pemukiman kumuh, rumah kardus, di pinggiran rel kereta api, di sepanjang kali, bahkan di bawah kolong-kolong jembatan. Dan masih banyak yang terlantar. Apalagi sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. Banyak yang terdampak, di PHK, kehilangan pekerjaan, dirumahkan, bahkan ada yang gulung tikar, dan lain sebagainya. Pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Dampak daripada kemiskinan ini ada banyak faktor yang menyebabkan. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan strategi, penguasaan fungsi tanah, atau juga pembangunan dan proyek-proyek yang melahirkan ketidakadilan. Terjadi korup dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perikop ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menyikapi kekayaan adalah berkat, pemberian, dan milik Tuhan. Jika kita telusuri dalam perjanjian lama, Allah sudah memberikan kekayaan seperti kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, Ayub, Raja Salomo, dan masih banyak lagi. Demikian juga dalam perjanjian baru. Namun ada hal yang menarik. Orang sangat bersusah payah untuk menjadi kaya, di mana hal itu bersumber dari keinginan hati, sikap yang ambisius, menginginkan kepunyaan, kepemilikan orang lain, akhirnya bisa jatuh ke dalam dosa. Kekayaan itu dapat menjadi berkat dan juga jerat bagi kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, kata Yesus, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan." Itu artinya Allah sangat senang jika orang-orang yang percaya kepadanya hidup dalam kelimpahan, bukan kekurangan. Dan itu artinya Dia sebagai Bapa yang Maha Kaya, yang melimpahi kita anak-anaknya dengan berkat berkelimpahan, bukan kekurangan. Kekayaan bukanlah dosa, dan menjadi kaya bukan berarti kita hidup terlalu duniawi. Kita memang mengidentikan uang atau harta dengan hal-hal kesenangan, keamanan, kebahagiaan, kenyamanan, kemudahan, jaminan masa depan, dan lain sebagainya. Maka banyak orang tua menasehati anak-anaknya agar belajar dengan giat, dengan rajin, agar saat dewasa nanti mereka bisa pintar mencari uang. Disinilah Alkitab mengajar kita untuk bagaimana kita menyikapi soal kekayaan. Perikop ini bukan mengkritik kemampuan orang kaya dalam menghasilkan uang dan berinvestasi. Tapi orang kaya itu disebut bodoh karena ia tidak mempunyai sikap yang benar dalam memandang hidupnya
dan tentang uangnya. Sikap bodoh orang kaya itu adalah karena ia menganggap kekayaannya itu sebagai jaminan hidupnya. Padahal hidupnya bisa dengan mudah berakhir kapan saja. Sama seperti anak muda yang kaya yang gagal mengikut Yesus. Bukan karena ia kaya sehingga ia gagal mengikut Yesus, akan tetapi karena pilihannya sendiri. Ia memilih untuk mempertahankan hartanya daripada mengikut Yesus. Jadi sekali lagi adalah soal sikap terhadap kekayaan, bahwa itu adalah berkat Tuhan, kekayaan itu adalah milik Tuhan. Harta itu adalah pemberian dan milik Allah. Kita hanya peminjam dan pengelola. Orang kaya yang sudah kaya, atau istilah saya tuan takur, tuan tanah, orang ini mendapatkan hasil yang lebih besar, lebih banyak, hingga ia tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil panennya. Celaan ini artinya adalah bahwa orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, artinya ia hidup seakan-akan semuanya itu adalah sungguh-sungguh milik kepunyaan sendiri yang ada dalam kuasanya sendiri, tanpa menginsafi bahwa semua yang dimilikinya adalah betul-betul milik kepunyaan Allah yang ia telah peroleh sebagai pinjaman untuk sementara waktu. Kedua, harta bukan jaminan kebahagiaan. Punya banyak harta bukan jaminan seseorang bisa hidup bahagia. Katanya ada juga beberapa miliarder yang harus mengakhiri hidupnya dengan tragis, walau sudah memiliki pundi-pundi kekayaan dalam jumlah yang fantastis. Seperti dari negara Rusia, Jerman, Cina, Amerika, dan berbagai belahan dunia ini. Begitu juga artis-artis bintang-bintang ternama di seluruh dunia ini banyak yang berakhir tidak bahagia. Walau harta kekayaannya di mana-mana, propertinya di mana-mana. Pada perikop ini, orang kaya yang datang kepada Yesus ingin agar Yesus menjadi penengah antara dia dengan saudaranya dalam pembagian harta warisan. Namun, bagaimana respon Yesus? Dengan sebuah perumpamaan, Yesus mengatakan, seorang kaya, istilah saya seperti tadi, adalah tuan takur yang menimbun hartanya, yakni hasil panen dari tanahnya yang berlimpah-limpah, dan berencana membangun lumbung untuk lebih besar lagi untuk menyimpan hasil panennya dan barang-barangnya. Itu sama seperti pepatah orang Romawi, uang adalah seperti air laut, makin diminum makin haus. Dalam hal ini, rupa-rupanya orang itu hanya mengingat kepada dirinya sendiri. Egoisnya yang begitu tinggi hanya berpusat pada dirinya sendiri. Coba kita perhatikan bagaimana dia berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi dia mengira telah mencapai tujuan hidupnya dan merasa safe, merasa aman. Sehingga ia sekarang dapat menikmati kekayaannya tanpa kekhawatiran apa-apa. Dia sama seperti tidak memikirkan orang lain, sama sekali tidak memikirkan orang lain yang memerlukan pertolongannya, apalagi memikirkan adanya Allah. Yesus mau mengatakan bahwa luar biasanya sifat dan karakter orang ini. Egonya yang luar biasa tinggi, hidupnya yang sangat materialisme. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Hidupnya dalam kemewahan tanpa memikirkan orang lain yang tidak seberuntung dia, yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Juga sikap hidup yang hedonisme, dia hanya memikirkan kesenangan hidupnya semata. Dan di dalam perumpamaan ini, Yesus mengatakan bahwa itulah orang yang bodoh. Tetapi pada malam hari itu Allah berkata padanya, pada malam ini jiwa-jiwamu akan diambil daripadamu. Artinya, sekarang engkau harus mengembalikan hidup yang engkau dapatkan sebagai pinjaman.
Dan apa yang telah engkau sediakan sebagai modal untuk terus bersenang-senang bertahun-tahun, untuk siapa itu nantinya? Dengan kata lain, engkau tidak dapat membawanya ke seberang sana. Walaupun di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Namun suatu hari kelak kamu tidak akan dapat membawa apapun, bahkan ke liang kubur sekalipun. Atau istilah lain, dalam baju matimu tidak ada kantong. Tidak ada kantong untuk membawa apapun ke dalam liang kubur. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, yang ketiga adalah tanggung jawab mengelola harta milik. Menghasilkan uang itu harus, mengelolanya dengan baik juga wajib. Cerita rabbinis, seorang bernama Monobosh mewarisi kekayaan yang besar. Ia seorang yang baik, dermawan, peduli terhadap orang lain, dan murah hati. Pada saat masa kelaparan, ia memberikan seluruh hartanya untuk membantu orang miskin. Saudara-saudaranya datang kepadanya dan berkata, "Para leluhurmu mengumpulkan harta, dan itu ditambahkan pada harta mereka mewarisi dari leluhur-leluhur mereka, dan kamu bermaksud hanya menyia-nyiakan semuanya?" Lalu ia menjawab, "Para leluhurku mengumpulkan harta di bawah. Aku telah mengumpulkan harta di atas sana. Para leluhurku mengumpulkan kekayaan mamon, aku telah mengumpulkan kekayaan jiwa. Para leluhurku mengumpulkan kekayaan bagi dunia ini, aku mengumpulkan kekayaan bagi dunia yang akan datang." Setiap kali kita mampu memberi, tetapi kita tidak melakukannya, kita mengurangi harta yang dikumpulkan bagi kita dalam dunia yang akan datang. Memberi berarti menambah kekayaan yang dikumpulkan bagi kita apabila hidup kita berakhir. Kekayaan bukanlah dosa, tetapi kekayaan adalah tanggung jawab kita yang besar. Jika kekayaan seseorang tidak dikelola tanpa manfaat apapun, akan mendatangkan kesombongan diri dan meruntuhkannya karena kekayaan memiskinkan jiwanya. Jika ia menggunakannya untuk menolong dan membahagiakan orang lain, pada saat ia menjadi lebih miskin, sebenarnya ia telah menjadi kaya. Untuk saat ini dan sepanjang masa, memberi lebih terberkati daripada menerima. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang keempat adalah jauhilah ketamakan. Ketamakan tidak akan pernah membawa kita kepada kebahagiaan. Bukankah kebahagiaan selalu berawal dari sikap yang bersyukur? Sebab itu, cobalah menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima dan bukan menghitung keinginan yang belum terpuaskan. Kita akan terkejut betapa selama ini Tuhan melimpahi kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat yang harusnya membuat kita bersyukur, bukan mengeluh. Ada orang butuh sepatu, tetapi dia ingin sepatu dari kulit rusa. Ada orang butuh punya rumah, tapi ingin rumah yang mewah. Ada orang butuh tas untuk bekerja, tapi tasnya harus yang branded. Ada orang butuh makan, tapi ingin makan di restoran yang mahal, dan lain sebagainya. Coba kita hitung satu demi satu berkat Tuhan. Pasti itu tidak akan terhitung. Seperti kesehatan kita saat ini, masih dilindungi dari virus corona, kita masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga walau pas-pasan. Kita masih bisa tertawa, masih bisa mempergunakan kaki kita untuk berjalan, atau walaupun kita duduk di kursi roda, tapi masih bisa melihat cucu kita. Dan masih banyak hal yang lain lagi yang perlu dan patut kita syukuri. Ada sebuah cerita dari keluarga John G. Wendell dan 6 saudaranya. Mungkin mereka saat itu adalah keluarga yang paling kaya, tapi juga yang termalang di dunia. Meski mereka menerima warisan yang sangat banyak dari orang tuanya, mereka begitu takut akan jatuh miskin.
John meyakinkan keenam saudarinya agar mereka tidak usah menikah. Dan selama 50 tahun mereka tinggal di rumah yang sama di New York. Ketika adik perempuannya yang bungsu meninggal pada tahun 1931, harta mereka diperkirakan mencapai 100 juta dolar. Coba kita bayangkan diuangkan pada saat sekarang ini. Pasti fantastis sekali. Meski demikian, kemana-mana wanita itu terus memakai satu baju hasil jahitannya sendiri dan terus dicuci pakai selama 25 tahun. Firman Tuhan berulang kali mengingatkan agar kita tidak khawatir akan hari esok dan kemauan untuk melakukan berbagai hal. Tuhan sudah memberikan berbagai talenta, pengetahuan, dan banyak hal untuk kita kerjakan. Jangan pernah mengeluh. Ingatlah bahwa berkat Tuhan selalu cukup bagi kita, tapi tidak untuk keserakahan. Uang bisa menjadi jerat dalam kehidupan kita. Uang bisa menjadi hamba yang baik, tapi juga menjadi tuan yang jahat. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita bisa diperbudak dan akhirnya bisa menjadi hamba uang. Kita ingat peristiwa istri Lot, hatinya yang melekat pada harta membuatnya menjadi tiang garam. Maka uang, harta, ataupun kedudukan jabatan kita adalah alat, media Tuhan untuk memuliakan namanya dan untuk menolong orang lain yang bisa kita pakai, yang bisa kita manfaatkan. Kekayaan bukanlah dosa, karena itu salah satu berkat diberikan Tuhan. Namun saat kita kaya, janganlah menjadi tangki penampung, tapi harus saluran penyalur. Waspadai ketamakan. Ketamakan artinya haus untuk memiliki lebih banyak. Jika ada harta warisan dari orang tua kita, harta yang tidak bergerak berupa tanah, rumah, dan harta yang bergerak, kendaraan, hewan, dan lain sebagainya, maka terimalah itu sesuai wasiatnya. Jauhilah keinginan untuk mengambil dari saudara yang lain dengan cara-cara yang menyakiti. Ada yang merencanakan pembunuhan, ada yang merekayasa surat wasiat agar bagiannya lebih banyak, dan lain sebagainya. Bersyukurlah ada yang kita terima dari peninggalan orang tua. Dan jangan lupa kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka jauhilah ketamakan, jauhilah keserakahan. Pakailah semua berkat Tuhan yang adalah milik Tuhan, itu menjadi berkat bagi semua orang. Mereka yang memiliki kekayaan dan harta bendawi harus memandang diri sebagai pengurus barang milik Allah, serta harus bersikap dermawan, siap sedia untuk membagikan kepada orang lain dan kaya dalam kebajikan, agar hidup ini tidak sia-sia tapi menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.